Makanya sekarang banyak ajaran aneh itu ya perkaranya begitu. Dia pergi semedi, pergi uzlah katanya, mikir-mikir sendiri, agama di otak-atik pakai akalnya sendiri, tidak ada yang membimbing. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi bukan jadi walinya Allah, jadi wali-walinya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa lailatin tu'ayinu lahu sa'atan aw sa'atin wa ahsanul awqati litafakkuri afraghuha wa asfaha wa ajdaruha fi usulil qalbi kajawfil lail. Wa yambaghi, dan sebagusnya dan hendaknya, laka bagimu apa wirdun, wiritan, minat tafakuri, dari tafakur atau pikir-pikir. Jadi tafakur ini juga harus diwiridkan. Fi kulli yaumin, di dalam tiap-tiap sehari, walailatin, dan semalam. Tu'ayinu, yang menentukan kamu lau kepada pikir-pikir, tafakur, saatan, kepada 1 jam. Jadi minim tafakur sehari semalam itu 1 jam paling enggak, au sa'atin, atau beberapa jam. Nah, beda ya tafakur dengan ngelamun. Kalau tafakur itu berdasarkan ilmu, kalau ngelamun berdasarkan nafsu. Jadi kalau kita membaca ayat Allah Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah, kita baca lalu kita tafakuri, itu namanya tafakur. Tapi kalau kita kepengen itu, kepengen ini, terus ngelamun 1 jam, nah itu namanya menghayal atau melang, beda ya. Jadi yang bikin hati manusia gelap itu adalah lamunan-lamunannya. Wa ahsanul awqati, adapun lebih bagus-bagusnya beberapa waktu litafakuri, karena untuk tafakur, waktu yang bagus untuk tafakur. Afraghuha, adalah lebih kosong-kosongnya waktu. Jadi kalau ingin tafakur, carilah waktu yang kosong, kira-kira nggak sibuk. Jangan tafakur selesai maghrib banyak tamu ya. Jadi tafakurnya cari waktu yang kosong, yang kira-kira
tidak ada gangguan lagi, diambil 1 jam untuk bertafakur. Wasfaha atau lebih bersih-bersihnya auqat. Waktu yang paling bersih itu ya jam 12 ke bawah malam. Itu waktu yang bening hening. Ya. Wajdaruha atau lebih nyata-nyatanya auqat. Maksudnya yang kira-kira bisa di istiqomai untuk tafakur. Kalau siang hari sulit, ya banyak urusan. Tapi kalau udah jam 12 ke bawah, itu pilihlah waktu untuk tafakur. Fi usubil qalbi, di dalam hasil hati, di dalam hasilnya hati, kajau fil lail, seperti tengah malam. Jadi tafakur ini yang bagus itu tengah malam. Namanya kalau kita ke masjid di bulan Ramadan namanya iktikaf. Ya. Itu iktikaf bulan Ramadan. Di luar Ramadan boleh iktikaf, nggak apa-apa. Di rumah nggak ada iktikaf. Kalau di rumah namanya tafakur. Waman a'ta haqqahu faqad akhadha bihawzin wafirin min kulli khairin. Wa qad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Wa qala Aliun karamallahu wajhahu la ibadata katafakkuri. Wa qala ba'dul arifina rahimahullah al fikratu sirajul qalbi fa iza zahabat fala adha'atalah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu ya akhi, wahai saudaraku. Jadi ini nasihat ya, nasihat dari muallif ini. Nasihat berguna bagi orang yang di dalam hatinya ada imannya. Kalau nggak ada imannya nggak ada gunanya, jadi bahan cemoohan. Ya. Jadi selagi manusia itu masih hidup di dunia ini, dia butuh nasihat. Maka dinasihati oleh muallif hazal kitab ini. Wa'lam, dan pahamlah kamu ya akhi, wahai saudaraku, anna sholahat dunia, sesungguhnya bagusnya dunia. Maksudnya dunia ini bisa bagus. Wadini, dan agama. Jadi kalau dunia maksudnya duit itu ya. Kalau agama maksudnya amal. Nah itulah bahasa kasarnya, bahasa langsungnya gitu. Dunia ini bisa bagus, agama bisa bagus. Mauqufun itu bergantung ya, ala sihati tafakuri, atas sehatnya pikir-pikir. Jadi kalau orang mau menggunakan akalnya, tafakur, ya, merenung, kalau kata orang mencari ilham, ya bukan mencari wahyu ya, mencari wahyu Nabi. Nah, mencari ilham, kalau kata orang Jawa mencari wangsit. Ilhamul malaikatul muqarrabin, ilham dari malaikat yang dekat dengan Allah. Jadi salahat dunya waddin mauqufun ala sihhatit tafakkuri. Artinya dunia ini bisa bagus, agama bisa bagus,
itu tergantung sehat atau tidaknya tafakurnya. Waman dan siapa orangnya akta yang mendatangi siapa man hakau kepada haknya tafakur, artinya minimal dia tafakur sehari semalam sejam ya, minimal itu ya. Jadi kalau udah jam 12 misalnya dah duduk ngadap kiblat tafakur. Apa yang ditafakuri ya nanti ada penjelasannya. Jadi siapa orangnya yang memenuhi haknya tafakur ya, faqad akhadha maka sungguh-sungguh mengambil siapa orang bihafzin wafirin dengan pemberian yang sempurna min kulli khairin dari tiap-tiap kebagusan. Kenapa? Karena orang kalau nggak tafakur, nggak mikir dulu, nggak akan bisa ketemu dengan kebagusan. Jadi tafakur ini penting ya. Makanya ada pepatah mengatakan apa itu? Mikir dulu baru mangap. Ya. Jangan selesai mangap baru mikir, repot. Jadi kalau bahasa Padangnya mikir dulu baru mengangu. Dan tangangu sudah pikir. Waman a'ta haqqau faqad akhadha bihafzin wafirin min kulli khair. Waqad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tafakkuru sa'atin, adapun pikir-pikir 1 jam. Maksudnya pikir-pikir ngaji loh ya. Jadi ngaji sejam. Khairun itu lebih bagus min ibadati sanatin dibanding ibadah setahun. Jadi fadilahnya ngaji 1 jam itu lebih hebat daripada ibadah setahun. Nah, cuman orang kadang nggak paham. Jungkar-jungkir setahun sampai keningnya berdarah-darah itu masih kalah dengan ngaji 1 jam. Ngaji yang diiringi dengan tafakur. Soalnya tafakur tanpa ilmu namanya menghayal, bukan tafakur. Nah, merenung aja kita nggak ada ilmunya, menghayal, setan masuk. Jadi salah satu pagar setan itu adalah ilmu. Waktu Syekh Abdul Qadir tafakur ya, tentang ayat surat An-Nur, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nurnya langit dan bumi. Begitu selesai baca ayat itu, Syekh Abdul Qadir tafakur. Begitu dia tafakur, akhirnya di sekelilingnya, atas bawahnya, kiri kanannya nur semua. Ini orang kalau nggak punya ilmu ya disangkanya itu Tuhan. Wah, ini Tuhan datang. Setelah dia tafakur, begitu semua nur Allah, cahaya langit dan bumi, wah ini nih yang dicari. Hampir saja Syekh Abdul Qadir itu tertipu dengan cahaya nur tadi itu. Lalu cahaya itu berkata, Abdul Qadir, akulah yang kau cari. Mulai hari ini yang haram kuhalalkan untukmu, kata cahaya tadi. Lah Syekh Abdul Qadir ini orang berilmu, nggak mungkin Allah itu menghalalkan yang haram dan tidak mungkin mengharamkan yang halal. Hukum Islam tidak bisa dibuat main-main.
haram ya haram, halal ya halal. Nah, kata setan tadi yang berupa nur tadi, Abdul Qadir, karena hari ini kau sudah ketemu denganku, kau sudah termasuk orang yang bermakrifat, maka yang haram ku halalkan untukmu. Wah, si Abdul Qadir karena dia ngerti ilmu fikih, wah ini setan ini pasti setan ini yang menghalalkan yang haram, ini pasti iblis. Lah diambil sandalnya, atau dilempar cahaya tadi, akhirnya cahaya tadi hilang. Nah, jadi orang tafakur nggak pakai ilmu namanya menghayal dan rawan dari godaan iblis. Makanya sekarang banyak ajaran aneh itu ya perkaranya begitu. Dia pergi semedi, pergi uzlah katanya, mikir-mikir sendiri, agama di otak-atik pakai akalnya sendiri, tidak ada yang membimbing. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi bukan jadi walinya Allah, jadi wali-walinya setan. Nah, salah satu ciri walinya setan itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kata Nabi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur atau ngaji ya, 1 jam itu lebih baik dari ibadah setahun. Cuman upahnya nggak di dunia. Nah, sama cerita yang kemarin kita ceritakan, kisah nyata di sebuah kampung itu banyak emasnya, batu-batunya emas, pokoknya emas bergelimpangan. Tapi orang situ nggak ngerti harganya emas. Nah, disamainya dengan batu-batu yang lain. Padahal emas itu harganya mahal. Sekarang 1 gram 1 juta. Emas 36 karat. 900 lah. Sekilo 900 juta, hampir 1 M. Nah, karena orangnya nggak ngerti emas itu mahal, akhirnya emas tadi dibiarin aja, nggak diambil gitu. Begitu kampungnya itu kena gempa bumi, dihancurkan oleh Allah, kena musibah, lalu dia pindah dari kampung itu, ada sebagian dari mereka yang bawa emas. Lalu di tempat yang baru ternyata emas itu sangat mahal. Nah, besok kita akan mengalami seperti itu. Di dunia ini seolah-olah ngaji ini tidak ada apa-apanya. Besok kalau udah pindah ke alam kubur, nah baru tahu fadilahnya ngaji. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Nah, ngaji sejam itu lebih hebat, lebih baik, lebih bagus daripada ibadah setahun. Apalagi ibadahnya nggak punya ilmu. Udu syukur udu, sholat syukur jungkar jungkir nggak jelas ujung pangkalnya, apalagi yang model begitu. Nah, gimana nasibnya besok masuk ke alam kubur? Sementara mati itu udah ditentukan waktunya. Penyebabnya banyak. Ini itu kan cerita doang itu. Yang jelas, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak perlu takut mati, tapi siap. Siap apa? Siap duit. Mati nggak butuh duit. Tapi kuburannya kan beli ya. Nanti kuburan urusan orang hidup. Orang bisa aja iuran kalau misalnya keluarganya nggak punya duit mau dikubur. Iuran warga bisa, banyak yang mau. Kalau soal orang mati, mati bukan duit yang dipersiapkan. Nanti selamatannya gimana? Selamatnya itu urusannya orang hidup, mau diselamatkan atau enggak. Ya, kadang selamatan yang doa aja nggak jelas ujung pangkalnya kok. Entah apa yang dibacakan. Kadang-kadang malah tambah disiksa yang mati itu, karena nggak jelas. Jadi yang disiapkan adalah amal. Termasuk ini bulan Ramadan ini. 1 kebaikan dibalas 70 kebaikan, dilipatkan 700 kebaikan. Lah kata Nabi, ngaji sejam
itu lebih baik dari ibadah setahun. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan ngaji 1 jam lebih baik dari ibadah 70 tahun. Dikalikan 700, sehari ngaji 1 jam aja. Itulah bekal nanti kalau kita sewaktu-waktu didatangi malaikat maut, itulah yang dibawa ke alam kubur. Mobilmu yang bagus itu bakal tinggal, rumahmu yang tingkat yang kau bangga-banggakan itu bakal kau tinggal, istrimu yang cantik yang setiap hari kau pandang-pandang itu bakal kamu tinggal kalau kamu udah masuk kubur. Itu yang dipikir. Jadi pas Ramadan ini kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya kalau nanti malaikat maut datang. Malaikat maut udah mendatangi tetangga kita, sahabat kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita, udah didatangi malaikat maut. Kita kok masih dablek aja, kok masih keras aja. Itulah efek dari ibadah nggak pakai ilmu itu. Tambah banyak ibadahnya, tambah keras hatinya. Ibadah kalau nggak punya ilmu ya seperti itu. Tambah ibadah, hatinya tambah keras. Tambah ibadah, tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Dia meremehkan majelis pengajian. Itu akibatnya. Wa qala Aliun karamullahu wajhu, la ibadata katafakkuri. Wa qala ba'dul arifina rahimahullahu ta'ala, al fikratu sirajul qalbi, fa iza zahabat fala adha'atalah. Wa qala, dan berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali, la ibadata, tidak ada ibadah yang lebih bagus kata fakuri dibanding dengan tafakur. Bayangkan 1 jam fadilahnya setahun ibadah. Makanya setan menghalang-halangi, mulai dari setan gemuk, setan kurus, setan botak, setan gondrong, menghalang-halangi orang ngaji. Kenapa? Fadilahnya sangat luar biasa. 1 jam seperti ibadah setahun. Untuk apa itu? Sangu, bekal besok kalau masuk kubur. Nah, kalau udah masuk kubur ceritanya wassalam, nggak ada lagi cerita. Nah, mumpung masih hidup diingatkan terus ya, nah, sampai masuk kubur. Wa qala ba'dul arifina rahimallahu ta'ala, al fikru sirajul qalbi, wa iza zahabat fala adha'atalah. Al fikratu, adapun pikir-pikir, tatafakur, sirajul qalbi, jadi lampunya hati ya. Jadi hati itu bisa terang kalau dibikin ngaji. Kalau nggak ngaji hati gelap. Ibadah tanpa ilmu hati tambah gelap, tambah keras, tambah ngeyel. Faiza zahabat, maka tak kala sudah hilang apa pikir-pikir tadi, udah nggak mikir ya, artinya udah nggak mau ngaji. Fala adha'ata, maka tidak ada apa terang lahu kepada hati. Hati menjadi gelap.